Misioner. Hai adik-adik, ketemu lagi ya kita dalam pendampingan kami Paroki Santo Yakobus Marisos secara online. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Semoga luar biasa. Adik-adik, seperti yang adik-adik telah ketahui bahwa bulan September itu adalah bulan Kitab Suci Nasional. Dan kita sudah memasuki minggu kedua. Adapun temanya itu adalah Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Namun sebelum kita melanjutkan pendampingan kami kita pada hari ini adik-adik, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik telah siap? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Adik-adik, setelah kita bersukacita dengan bernyanyi bersama-sama, sekarang adik-adik marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu bagi kami. Pendampingan kami telah usai, tapi kami mohon semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini dapat kami tanamkan dalam diri kami dan kami gunakan untuk masa depan kami sebagai anak-anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 45. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus.
Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria, ia perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita melihat lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya." Demikianlah perkataan itu, dan sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus dalam tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi masyurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria dan menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan siapa orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada,
dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama-sama dia, maka masyurlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia yang kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggup ia bertindak, sehingga orang ini tidak mati?" Maka masyurlah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang tertutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudaranya orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia sudah mati." Jawab Yesus, "Bukanlah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadapkan ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah dan ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini. Apa kabarnya adik-adik? Kakak berharap kita semua tetap sehat dan selalu semangat, karena dengan tubuh yang sehat dan penuh semangat, kita dapat melaksanakan tugas pelayanan kita sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Pada pertemuan kedua dalam bulan Kitab Suci Nasional, kakak mengajak adik-adik merenungkan dan mendalami subtema Yesus, sahabat bagi mereka yang kehilangan. Adik-adik, kakak mau tanya, apa yang adik-adik rasakan apabila kehilangan orang-orang yang adik-adik kasihi? Ya, tentu perasaan adik-adik akan sedih, bingung karena tidak tahu mau berbuat apa. Adik-adik juga pasti marah dan kecewa karena merasa sendiri. Keadaan seperti ini biasa terjadi adik-adik dalam kehidupan kita. Contohnya, sejak pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, ada banyak orang yang kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, atau sahabat dan kenalannya. Hal ini jelas menggores luka di hati mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang dikasihinya itu untuk terakhir kalinya, karena ada aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari terkena
COVID-19 itu. Luka hati yang dalam dan pedih ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Adik-adik terkasih, demikian juga halnya yang dialami oleh Marta dan Maria dalam Injil Yohanes yang baru kita dengar tadi. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam karena orang yang mereka kasihi, yakni Lazarus saudaranya, pergi meninggalkan mereka. Mereka kecewa karena di saat Lazarus sakit, Yesus yang mereka harapkan mampu menyembuhkan Lazarus tak kunjung datang. Akan tetapi mereka masih berharap atas kedatangan Yesus. Harapan ini mengartikan bahwa Marta dan Maria tetap percaya bahwa Allah akan memberikan apapun yang diminta Yesus. Dengan kepercayaan ini mengantar Maria akan pengakuan imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah." Adik-adik sekami yang terkasih, kisah dalam Injil Yohanes ini kita dapat merenungkan dan menimbah kekuatan dari sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang kehilangan. Agar kita semakin menyadari dan mengimani bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian di dalam kesedihan, kecewa, dan marah karena kehilangan sanak keluarga. Kisah kunjungan Yesus kepada Marta dan Maria kiranya menyadarkan kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebaliknya, Ia akan mengunjungi kita juga, yaitu jika kita memiliki relasi yang dekat dengannya, seperti Tuhan Yesus mengasihi keluarga Lazarus. Tuhan Yesus juga mengasihi keluarga kita masing-masing. Nah, kalau Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan mengasihi keluarga adik-adik, untuk itu adik-adik diharapkan juga dapat mengasihi orang tua, kakak, dan keluarga lainnya. Oleh karena itu, datanglah selalu kepada Yesus melalui doa yang penuh iman bahwa Yesus akan sanggup menghapus kesedihan menjadi kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dalam kreativitas, halo teman-teman, jumpa lagi dalam minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Minggu ini kita akan membuat kreativitas seperti ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama gunting, lem dan pensil, spidol, kertas karton ukuran folio.
Setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa mengkreasikannya dengan memberi warna menggunakan pensil warna dan spidol. Dan teman-teman mengisi kelakuan baik dan kelakuan buruk teman-teman. Sekian kreativitas saya minggu kedua bulan Kitab Suci Nasional. Terima kasih, sampai jumpa. Wah, adik-adik nggak kerasa ya, pendampingan kami kita pada hari ini akan segera berakhir. Namun adik-adik, kakak ingin mengajak kalian untuk berdoa, memohon bantuan Allah agar kita sanggup melaksanakan kehendaknya dan mewujudkan dalam aksi nyata hidup kita. Kita berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing ya adik-adik ya. Pesan kakak, jaga selalu kesehatan dan selalu melaksanakan prokes ya, dimanapun kalian berada. Dan juga adik-adik, rajinlah baca kitab suci. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu selama pendampingan kami pada hari ini. Pendampingan kami telah usai. Kami mohon semoga apa yang kami dengarkan pada hari ini boleh berguna bagi masa depan kami sebagai anak-anak-Mu yang taat kepadamu. Inilah doa kami yang kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan sediakan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.